Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, hari ini kita mau membahas apa sih? Oke, hari ini itu kita mau sama-sama mengupas video yang membahas tentang radikalisme dan juga moderasi. Gitu ya. Iya. Nah, ini tuh akan menjadi konten yang sangat menarik ya. Iya, Konten betul yang sekali. sangat penting. Jadi di sini nanti kita akan membahas kayak bagaimana sih ciri-cirinya radikalisme itu dan bagaimana radikalisme itu sendiri bisa masuk ke generasi zaman sekarang. Ya, betul sekali. Tonton langsung videonya saja ya. kita tonton. Stay tune. Anda adalah salah satu pelaku bom Bali yang pertama yang menimbulkan korban paling banyak. 202 orang tewas dan 200 lebih orang luka-luka akibat perbuatan Anda dan teman-teman. Dalam pemahaman Anda dari peristiwa ini, siapa orang yang paling berdosa di antara para pelaku ini? Kalau menurut saya itu Ustadz Mukhlas, kemudian Imam Samudra. Karena apa? Karena mereka, terutama Ustadz Mukhlas, dalam hal ini penggagas yang pertama kali. Kemudian yang menyuruh anak-anak, artinya murid-muridnya itu untuk bekerja. Kemudian Imam Samudra sebagai korlap yang ada di lapangan. Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari video yang ada di konten YouTube-nya Kick Andy, di mana beliau ini mewawancarai salah satu pelaku dari peristiwa bom Bali yang namanya siapa tadi? Umar Patek. Umar Patek ya. Nah, di sini dia menceritakan bagaimana awal mulanya kok bisa dia itu tergabung di organisasi Yang mana menganut pahamnya itu radikal. Iya. Dan ternyata awal mula dari seorang Umar Patek ini masuk ke paham radikal itu adalah salah satunya Umar Patek sendiri ini tadi mencari guru yang bisa kira-kira bisa menjawab pertanyaannya, ya membimbing dalam belajar dia dalam berbelajar agama. Tetapi ternyata gurunya ini salah. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk kita bahas, untuk apalagi generasi-generasi seperti kita yang mana yang suka FOMO ya, istilah sekarang kan ya FOMO, ikut-ikutan teman-temannya, kayak temannya ke sana ikut ke sana gitu. Nah, ini adalah salah satu cerminan untuk diri kita supaya kita lebih selektif dan hati-hati dalam memilih guru dan pertemanan juga. Untuk guru sendiri juga kita harus mengetahui nih, kayak dia tuh sanad keilmuannya sampai mana gitu. Jangan sampai setelah kita mengikuti seorang guru tapi ternyata guru ini sendiri tidak jelas sanad ilmuannya gitu ya. Apalagi sekarang kan udah zamannya sosmed, di mana banyak sekali konten-konten yang membahas tentang agama seperti kajian-kajian. Itu juga kita harus tetap berhati-hati karena kalau kita tidak tahu beliau ini latar belakang pendidikannya itu di mana dan pernah belajar di mana, pernah mondok di mana, itu tidak bisa langsung kita jadikan sebagai Tidak bisa kita telan bulat-bulat juga apa yang disampaikan mereka di sana. Belum tentu mereka tuh belum tentu benarnya gitu. Kita tetap harus pintar-pintar dalam memilih sesuatu yang akan kita cerna untuk diri kita dan lingkungan kita, baik untuk kita sendiri ataupun teman-teman kita juga ya. Ya, ini mungkin sedikit tanggapan kita untuk konten yang radikalisme ya. Nah, setelah ini kita bakal nonton yang konten moderasi. Oke, kita tonton ya. Akhirnya bisa melihat Paus dari dekat. Selama ini hanya baca dan dengar dari jauh tentang humanisme dan kesederhanaan beliau. Dan hari ini melihat dari dekat serta merasakan langsung betapa beliau hangat pada semua orang. Tersenyum, bersalaman, dan memberi hadiah. Di antara pesan beliau adalah bahwa dunia sedang dilanda banyak krisis. Maka mari umat beragama, apapun agamanya, harusnya hidup. Sebenarnya kalau kita membicarakan mengenai konten moderasi, banyak sekali konten kreator yang kontennya tuh berisi tentang moderasi beragama. Nah, salah satunya adalah Habib Ja'far, lalu ada Ustadz Felix Xiao, yang mana Ustadz Felix Xiao sendiri adalah seorang mu'alaf ya. Lalu juga ada kalau dari Gen Z kan Kadam Siddiq gitu. Mereka adalah pelopor-pelopor konten moderasi di Indonesia. Pada video kali ini, pada cuplikan tadi kita menonton video dari Habib Ja'far yang mana saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dalam rangka persaudaraan. Iya, seperti yang kita tahu ya, kalau beliau ini Paus Fransiskus adalah tokoh pemuka
mencintai moderasi untuk kita itu sebagai umat beragama itu harus bisa rukun dan damai, tidak apa namanya mengagung-agungkan agama masing-masing. Dan salah satu kabar dukanya ya ternyata seorang Paus Fransiskus telah wafat. Ya, kabar duka ini baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Kita juga turut berduka cita. Dan salah satu yang paling menyentuh nih, sebelum wafat ternyata seorang Paus Fransiskus juga menyampaikan pesannya untuk Palestina, yang mana seperti kita tahu kan ya, sekarang Palestina masih masa gencatan senjata dengan Israel. Padahal posisinya Palestina kan warga Islam, umat Islam ya. Nah, tapi di sini seorang Paus Fransiskus itu menyerukan agar kita itu terus mendukung ini agar gencatan senjata ini segera berakhir, usai gitu ya. Karena ini bukan mengenai masalah agama saja, tapi ini sudah masuk ranah kemanusiaan. Nah, tadi mungkin adalah sedikit pendapat dan komentar kami mengenai konten radikalisme dan moderasi. Mungkin ini aslinya kembali ke perspektif kita masing-masing ya. Nah, tadi itu adalah komentar kami, ini dari pandangan kami. Nah, poin penting dari video kami adalah jadi kita itu sebagai generasi muda yang udah tidak mungkin untuk bisa lepas dari sosial media, di mana hari-hari kita itu selalu berhubungan dengan konten-konten yang ada di sosial media. Kita harus bijak dalam menonton konten-konten yang baik dan memilah-milih apa yang bisa kita tonton dan bisa kita ambil untuk diri kita dan lingkungan kita. Belum tentu apa yang kita tonton yang kelihatan baik atau apa yang di sekeliling kita yang kelihatan baik itu benar-benar baik gitu. Jadi kembali kepada diri kita sendiri lagi, untuk kita harus pintar-pintar, benar. Kita harus pintar-pintar memilih ilmu-ilmu yang harus kita terapkan. Juga salah satu poin pentingnya adalah moderasi. Tentang moderasi, kita juga bukan berarti karena kita berbeda agama kita harus memusuhi agama lain ya. Kayak seperti yang sudah tadi, kita mungkin bisa mencontoh seorang Paus Fransiskus dalam, dia kan sangat menjadi duta, mungkin ya bisa kita bilang menjadi duta dari moderasi, karena seorang Paus sendiri kan tidak beragama Islam tapi juga mendukung agama Islam. Mungkin sekian sedikit video dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.